Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Apong Wisnu Brata. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling semester 5, NIM 20514021. Di sini saya akan memenuhi tugas di mata kuliah Strategi Konseling, yaitu membuat video konseling individu. Sebelum kita memulai videonya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan masalah latar belakang konseling. Jadi konseling ini kita sebut saja namanya Mas Asar, atau nama panggilan Mas Asar. Dia ini sekolah di SMA 1 Kartasura di Sukoharjo. Terus kemudian dia kelas 11 IPS, dan dia mengalami masalah, yaitu salah satunya adalah kecanduan game online. Pada suatu saat dia di pembelajaran di sekolah, di kelas, dia malah bermain game online. Terus kemudian sehingga gurunya menegur, terus guru tersebut melaporkan kasus tersebut ke guru bimbingan konseling. Nah, setelah lebih lanjut, setelah digali lebih dalam, ternyata Mas Asar ini di rumah mengalami kecanduan game online. Nah, sehingga membuat Mas Asar ini bahwa game online itu penting banget bagi dia, dan sehingga Mas Asar ini dapat terhibur melalui game online tersebut. Nah, faktor penyebabnya adalah karena salah satunya adalah Mas Asar ini ditinggal sama orang tuanya di luar negeri. Nah, akibatnya Mas Asar ini kurang perhatian dengan orang tuanya, kurang perhatian sama orang terdekatnya, yaitu orang tua, sehingga Mas Asar ini melakukan penghiburan atau berbuat sesuatu, yaitu game online, sehingga dia merasa terhibur melalui game online tersebut. Berikut latar belakang dari Mas Asar. Nah, baik. Jadi nanti saya akan menggunakan teknik dari konseling individu nanti terkait dengan masalah yang Mas Asar alami. Di sini saya nanti akan proses konselingnya, saya akan menggunakan teknik yang pertama adalah scaling question, terus yang kedua adalah miracle question, yang ketiga adalah exception question. Nah, jadi nanti saya akan menggunakan 3 teknik tersebut dalam menangani kasus yang dialami oleh Mas Asar tersebut. Mungkin itu latar belakang yang dapat saya jelaskan. Langsung saja kita menuju ke videonya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mas. Silakan duduk Mas. Nah, apa kabar Mas Asar? Baik? Kurang baik Pak. Kurang baik. Oke. Mungkin sebelumnya di sini Mas Asar datang ke sini untuk melaksanakan konseling, ya, konseling untuk menyelesaikan masalah Mas Asar, ya kan? Nah, terus kemudian di sini sebelum Bapak melaksanakan konseling, mungkin terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan terkait dengan sebelum kita melaksanakan konseling. Yang pertama itu Bapak akan menjelaskan terkait dengan asas dulu. Asas yaitu yang pertama itu dari bimbingan konseling itu ada 4 asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Nah, nanti Mas Asar bisa menceritakan masalah Mas Asar kepada Bapak, dan nanti Bapak akan merahasiakan. Jadi nanti tertutup. Jadi kita yang tahu saja. Nah, itu. Terus kemudian yang kedua adalah asas kenormatifan. Nanti proses berjalannya konseling itu Mas Asar bisa Bapak akan melaksanakan proses konseling ini tanpa melanggar norma-norma yang berlaku. Jadi tidak menyinggung perasaan Mas Asar dan tidak menyinggung perasaan Bapak. Terus kemudian ada asas kekinian. Jadi kekinian itu adalah asas yang
bersifat masalah yang sekarang atau terbaru. Nggak boleh Mas Asar menyelesaikan masalah yang tahun lalu, masalah yang 4 tahun yang lalu, itu nggak boleh, harus masalah yang terbaru ya. Jadi Mas Asar tujuannya di sini untuk menyelesaikan masalah yang Mas Asar alami. Nah, mungkin selanjutnya boleh saya tahu kira-kira masalah apa yang Mas Asar alami? Jadi gini tau Pak, tadi aku main game dimarahi guruku Ya. karena gara-gara kok Mas Asar main game terus toh di kelas gitu. Oh ya, berarti Mas Asar mau bermain game di dalam kelas sehingga guru tersebut menghampiri Mas Asar terus kemudian menegur Mas Asar, begitu ya. Oke, boleh saya tahu kira-kira kenapa Mas Asar pengen suka sama game online? Jujur di rumah tuh saya merasa bosan Pak, karena di rumah tuh saya sendirian, orang tua tinggal di luar negeri, jadi nggak ada yang mengingatkan saya. Jadi saya di rumah tuh kegiatannya main game terus sebagai hiburan saya. Oke, main game terus. Baik, di sini Bapak akan memberikan antara penilaian nomor 1 sampai nomor 10. Kira-kira menurut Mas Asar itu game online itu kira-kira dari angka 1 sampai 10 itu menurut Mas Asar game online itu menurut Mas Asar game online itu di angka berapa? 9. 9. Berarti sangat penting sekali buat Iya. Mas Asar ya. Oke, baik. Sangat penting sekali. Bahkan pembelajaran aja berarti angkanya sebelum angka 9 berarti. Berarti nomor 1 angka 9 itu adalah game online. Oke. Nah, baik. Nah, Mas Asar sendiri kan juga tentunya punya kewajiban, yaitu sebagai seorang siswa. Nah, sebagai seorang siswa itu kita harus menjalankan kewajiban, terutama belajar. Nah, pada saat Mas Asar itu ketika di sekolah, terus kemudian lebih mementingkan game online tersebut, berarti Mas Asar itu kan juga meninggalkan kewajiban salah satunya untuk belajar. Nah, itu ya, berarti Mas Asar kira-kira merasa bersalah apa enggak? Bersalah. Salah ya. Oke, baik. Berarti Mas Asar di sini tentunya harus harus bersikap lebih baik lagi daripada sebelumnya. Artinya dalam sebelumnya itu kemarin itu Mas Asar game online terus mengganggu belajar. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan membantu Mas Asar untuk menghilangkan atau melakukan keterbiasaan yang sehingga game online tersebut Mas Asar tidak kecanduan game online tersebut, karena sangat berbahaya sekali game online itu terhadap pembelajaran yang ada di sekolah ini, itu ya. Mungkin Mas Asar siap untuk menghilangkan kecanduan game online itu? Siap Pak. Siap ya, oke, baik. Nah, terus kemudian dengar orang tua Mas Asar di luar negeri ya? Iya. Nah, itu juga faktor penyebab, salah satu faktor utama Mas Asar bisa kecanduan game online, karena orang tua Mas Asar itu ketika di luar negeri berarti Mas Asar tidak ada yang mengurus, terus kemudian Mas Asar nggak diperdulikan sama orang tuanya karena orang tuanya Mas Asar di luar negeri. Artinya Mas Asar itu kurang perhatian sama orang tua Mas Asar. Terjadi hal Mas Asar bisa kecanduan game online gitu. Terus kemudian nah, di sini Bapak akan mengajak Mas Asar untuk membayangkan kita berandai-andai. Jika kita kita seolah-olah berada di satu tahun ke depan. Kita membayangkan 1 tahun ke depan. Nah, 1 tahun ke depan itu Mas Asar menjadi anak yang pinter, menjadi anak yang disiplin, tidak kecanduan game online, terus dapat perhatian dari orang tua, dari orang terdekat.
terus kemudian guru tidak sering memarahi Mas Asa karena game online, mungkin Mas Asa juga bisa enak kan, bisa enak, lega, terus kemudian nggak ada beban, nggak ada yang harus dimarahin, nah kayak gitu. Nah itu, jadi kita berandai-andai untuk melakukan hal tersebut. Jadi seumpamanya kita itu melakukan hal positif, berarti kan kita juga tidak terbebani dengan hal-hal yang negatif itu. Jadi kita menjadi lebih baik lagi, itu ya. Kita berandai-andai. Nah, supaya Mas Asar itu lebih semangat lagi, bermotivasi untuk menghilangkan game online, terus bisa untuk memaksimalkan belajar Mas Asar sendiri. Itu ya. Paham Mas Asar? Paham, Pak. Paham. Oke, baik. Di sini Bapak mempunyai soal. Nanti Mas Asa kerjakan di rumah, dan soal tersebut tentang cara untuk menghilangkan kecanduan game online itu gimana. Terus kemudian nanti besok pertemuan selanjutnya mungkin Mas Asa bisa mengumpulkan ke Bapak. Nah, ini soal ini Mas Asar kerjakan sesuai dengan materi atau instruksi yang Bapak berikan. Nah, dikerjakan di rumah. Nah, terus kemudian mungkin Mas Asar juga harus bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan terkait dengan Mas Asar yang kemarin dengan Mas Asar yang sekarang. Jadi jadi Mas Asar yang kemarin itu kecanduan game online, terus kecanduan maksudnya menyibukkan diri untuk bermain game online, bahkan lebih mementingkan game online daripada Mas Asar mementingkan pembelajaran atau sekolah itu sendiri. Jadi nanti Bapak harap Mas Asar bisa lebih memaksimalkan dan lebih menjadikan sebuah pembelajaran bahwasanya Mas Asar itu harus lebih baik daripada yang lalu, itu ya. Sampai di sini paham Mas Asar? Paham, Pak. Paham. Oke, baik. Baik, mungkin Mas Asar bisa menyimpulkan nggak terkait dengan konseling ini? Bisa, Pak. Silakan. Jadi atas konseling yang saya dapatkan, saya mendapat banyak ilmu dan banyak perbaikan pada diri saya, karena kemarin saya melakukan banyak kesalahan dan melakukan kebiasaan yang buruk, sehingga saya dari konseling ini akan menjadi siswa yang lebih baik dan menjadi siswa yang membanggakan bagi orang tua saya. Oke, baik ya. Berarti Mas Asar sudah paham, intinya Mas Asar juga harus lebih baik, karena pembelajaran Mas Asar itu sangat penting bagi masa depan Mas Asar. Jadi Bapak harap Mas Asar kedepannya lebih memaksimal lagi, lebih giat belajar lagi, tidak kecanduan game online. Bahkan seharusnya Mas Asar itu bermain game itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi sekedar untuk hiburan saja. Jadi harus melihat kapan waktu untuk belajar dan kapan untuk menghibur diri sendiri. Jadi harus tahu waktunya itu ya. Tuh. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita melaksanakan konseling lagi jika Mas Asar belum bisa untuk melakukan atau mengaplikasikan kecanduan game online tersebut. Kita bisa melaksanakan konseling lagi, itu ya. Terus kemudian mungkin itu saja dari Bapak. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Dan intinya Mas Asar jangan sampai berbuat dan melakukan kegiatan yang negatif lagi. Jadi Mas Asar harus lebih maju, lebih bisa untuk melakukan hal-hal yang positif, membuat Mas Asar lebih pintar lagi, lebih menjadi siswa yang teladan lagi, itu ya. Mungkin itu dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Ya.